Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Sari Pili dengan NIM 1909-06007. Di sini saya akan memenuhi tugas individu saya terhadap self recording, yang dimana judul saya itu adalah analisis sengketa pertahanan diakibatkan terbitnya sertifikat ganda oleh Badan Pertahanan Nasional di Kota Padang Panjang. Di sini saya akan menjelaskan secara formal di mana kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertahanan tumbuh dan mengakar itu terdapat pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara, yang dimana itu biasa dipergunakan bagi masyarakat dan guna untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan secara substansial di sini kewenangan pemerintah dalam mengatur bidang pertahanan terutama dalam hal lalu lintas tanah. Jadi bisa kita katakan bahwasanya tanah itu merupakan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian. Bahkan secara ekstrim dikatakan bahwasanya manusia tidak akan hidup tanpa adanya tanah. Kemudian ada yang namanya sengketa. Apa itu sengketa? Jadi perselisihan yang bersifat spesifik mengenai persoalan hak atau kepentingan di mana para pihak mengajukan tuntutan balik dan mengakhiri tuntutan itu. Jadi menurut J.G. Merrill, sengketa adalah perselisihan mengenai masalah fakta, hukum, politik di mana tuntutan atau pernyataan itu yang pernah ditolak atau sesuatu pihak yang ditolak dituntut balik ataupun diingkari oleh pihak lain. Jadi dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, biasa kita sebut dengan UU-PA, telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia itu sudah diamanatkan pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Kemudian ada yang namanya salah satu alat bukti hak atas tanah, yaitu adalah sertifikat. Nah, sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertahanan Nasional itu biasa sebagai lembaga pemerintah yang berwenang merupakan alat bukti yang kuat dan autentik. Namun kekuatan sertifikat merupakan jaminan kepastian bagi pemegang sertifikat sebagai alat bukti yang sempurna, di mana sepanjang jalannya itu tidak ada pihak lawan yang membuktikan sebaliknya, bahwasanya seseorang atau badan hukum akan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas sesuatu tanah serta keadaan dari tanah itu, misalnya luas, batas-batas bangunan yang ada, serta jenis hak yang merupakan beban-beban yang ada pada hak atas tanah itu, di mana dan sebagainya ketika kita memiliki sertifikat atas hak tanah tersebut. Namun kita bisa melihat dalam proses perkembangannya terhadap persertifikatan tanah yang dilakukan oleh Badan Pertahanan Nasional Padang Panjang itu terdapat adanya beberapa masalah. Salah satunya itu adalah sertifikat ganda itu yang menjadi kasus di mana diterbitkannya lebih dari satu sertifikat untuk sebidang tanah oleh kantor pertahanan. Namun apa ya akibatnya gitu? Jadi akibat yang terjadi itu tumpang tindih hak baik dari seluruh ataupun sebagian. Hal ini terjadi antara lain akibat kesalahan penunjukan batas-batas permohonan ataupun pemilik sewaktu-waktu petugas kantor itu di saat kantor itu terdapat pengukuran tanah. Kemudian dengan hal itu berarti memiliki faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sertifikat ganda tanah. Nah, dari Kota Padang Panjang inilah menimbulkan bahwasanya faktor tersebut, seperti tidak adanya itikat baik dari permohonan yang mengakibatkan kesalahan BPN Kota Padang Panjang dalam pengukuran dan pemetaan tanah. Kemudian adanya pencatatan dan pemetaan itu masih dilakukan secara manual, bukan otomatis, karena kan manual membutuhkan banyak orang sehingga kurangnya sumber daya manusia di BPN, salah satunya adalah Kota Padang Panjang. Namun seperti apa sih proses penyelesaian sertifikat ganda tanah hak milik oleh Badan Pertahanan Nasional di Kota Padang Panjang? Itu biasanya secara mediasi. Mediasi itu seperti apa sih? Jadi gini, BPN Kota Padang Panjang sebagai mediator atau penengah para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian itu, sengketa yang dilakukan oleh BPN Kota Padang Panjang sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 itu terdapat pada pasal 86 ayat 2 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian apa sih tindakan lanjut dalam penyelesaian sertifikat ganda tanah ini? Jadi ada hak milik oleh Badan Pertahanan Nasional di Kota Padang Panjang setelah dilakukannya mediasi tersebut dengan hasil yang para pihak
dengan hasil yang para pihak diharapkan berdamai, maka BPN Kota Padang Panjang ini melakukan pembatalan sertifikat tanah menjadi salah satu pihak yang bersengketa. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terhadap masalah ataupun konflik yang sudah dijelaskan, sehingga masih banyak di kota-kota Padang Panjang yang menjadikan sertifikat ganda tanah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon ampun. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.